Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan. Penyertaan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti kebenaran firman-Mu. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Keluaran 16 ayat 4. Saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut, saya ulangi, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jemaat dikasih Tuhan. Perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian bukanlah perjalanan yang singkat, ya, panjang dan lama. Tetapi yang luar biasa adalah selama dalam perjalanan tentunya mereka butuh makan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menurunkan roti, bahkan dikatakan hujan roti. Nah, perhatikan ini. Hujan roti ini akan dipungut oleh tiap-tiap orang sesuai dengan yang mereka perlukan. Sehari, ya, untuk sehari. Jadi nggak boleh lebih. Nah, ternyata di balik hujan roti atau boleh disebut juga berkat itu, Tuhan nyatakan Tuhan mau mencoba apakah bangsa itu menurut kepada Tuhan atau tidak. Nah, pelajaran untuk hidup kita, seringkali kita diuji melalui masalah, betul nggak? Ya, waduh ini ujian dari Tuhan. Kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami masalah, ya, ujian masalah itu ketika engkau lulus, maka engkau akan naik ke next level. Ke level yang lebih tinggi. Tetapi, jemaat dikasih Tuhan dengar baik-baik. Ujian itu tidak selalu masalah. Ya, seperti yang dialami bangsa Israel ini, Tuhan menguji bangsa itu dengan memberi roti yang turun dari langit. Atau orang menyebutnya mana. Lah, bukankah itu berkat? Ya, mereka diberkati dengan makan, dicukupi oleh Tuhan. Tetapi di situ Tuhan berfirman bahwa aku akan mencobai mereka. Apakah mereka menurut hukumku atau tidak? Mereka manut sama Tuhan atau tidak? Mereka taat kepada Tuhan atau tidak? Nah, jadi iman mereka, ketaatan mereka diuji. Nah, jadi dalam kehidupan kita pun seringkali begitu. Tidak selalu masalah-masalah. Kadang-kadang Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kalau dikatakan tadi hujan roti, artinya nggak sedikit, banyak sekali. Tetapi Tuhan sudah menegaskan supaya mereka mengambil sesuai yang mereka perlu secukupnya untuk sehari.
Ya, nanti ada aturan sih. Memang kalau menjelang Sabat dan seterusnya ada aturan berbeda. Tapi di hari-hari biasa, mereka hanya diizinkan untuk mengambil keperluan selama untuk sehari. Tetapi kalau kita baca kisah selanjutnya, ternyata bangsa itu tidak sedikit yang nekat ngambil melebihi yang seharusnya. Ya, sehingga terjadi apa? Busuk gitu ya. Nah, ujian itu ya tidak selalu masalah. Kadang-kadang berkat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, diberkati, ya hati-hati. Jangan sampai lupa Tuhan yang memberkati engkau. Jangan sampai berkat yang engkau terima justru menjadi ujian yang menjatuhkan imanmu. Jangan sampai diberkati lupa dengan yang memberkati. Ya, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan mengalami ya ekonomi yang diberkati, kekayaan yang banyak gitu ya. Kadang diizinkan mengalami keberhasilan, studi yang berhasil, berprestasi, usaha yang maju dan sebagainya. Kan baik-baik semua. Hati-hati. Ingatlah selalu akan Dia dan dengarkan apa yang diperintahkannya serta taati apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan sampai ujian melalui berkat menjatuhkan iman kita. Ya, kalau ujian melalui masalah semua udah tahu, ya kan? Kita semua tahu. Ya, kalau masalah itu ujian gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan kadang juga pakai berkatnya untuk menguji akan iman kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar untuk selalu ingat Tuhan. Baik diizinkan melalui ujian berupa berkat ataupun masalah. Ya, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Itu masalah yang gede, yang berat, pandanglah Tuhan. Berkat yang berkelimpahan luar biasa, ingatlah Tuhan. Sebab di balik semua itu, Tuhan ingin melihat apakah kita percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Sehingga jangan sampai masalah ataupun berkat itu justru menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau mau diberkati hari ini dengan berkat-berkat yang luar biasa, ingatlah akan Tuhan. Selalu dengarkan apa kata Tuhan. Ya, jangan sampai berkat itu menjadi ujian yang menjatuhkan iman kita. Sebaliknya, ketika diberkati bersyukur. Ketika diberkati makin bersyukur, maka Tuhan akan semakin memberkati hidup kita. Terlebih lagi ketika kita diberkati, mau jadi berkat bagi orang lain, maka aliran berkat dari Tuhan akan melimpah terus dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Seringkali kami memandang bahwa masalah itu adalah ujian. Dan berkat itu ya berkat. Tetapi hari ini diingatkan, seperti yang dialami bangsa Israel. Ketika mereka diberkati dengan mana, roti yang dari surga, dari langit yang turun, sehingga mereka tidak perlu membeli, tinggal mengambil. Ternyata itu juga bagian dari ujian. Apakah mereka mentaati hukum Tuhan? Demikianlah biarlah kami juga Tuhan. Ketika Engkau memberkati kami, kami selalu ingat dan mendengarkan Engkau. Supaya kami tidak teralihkan fokus kami kepada Tuhan karena berkat-berkat yang ada. Terima kasih Tuhan. Ajari kami bijaksana menyikapi setiap berkat. Sehingga kami justru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan menyertai. Menyerahkan hidup kami hari ini, mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.